Puji Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Saya Imbiri Erungan. Kembali dalam video ini membagikan ayat-ayat firman Tuhan. Sebelumnya saya berdoa bagi saudara-saudara, semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu saya mengatakan bahwa ayat-ayat Alkitab adalah ayat-ayat yang membangun, ayat-ayat yang mengarahkan, ayat-ayat yang mengingatkan, ayat-ayat juga yang saudara-saudara mengajar dan mendidik kehidupan kita, saudara. Maka saudara-saudara, saya mengingatkan saudara-saudara, orang-orang Kristen dimanapun berada, jangan jenuh-jenuh untuk belajar Alkitab, saudara-saudara ya, karena itu adalah pegangan iman kita. Kalau saudara hanya jadi sekedar Kristen, tidak ada pegangan, maka saudara-saudara mudah terjatuh, mudah terpengaruh, mudah tersesat, saudara-saudara ya. Itu sebabnya jangan jenuh-jenuh kita belajar Alkitab. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Karena saudara-saudara, hari ini saya mau bicara tentang mikir dulu sebelum engkau meninggalkan. Jadi saudara-saudara, maksudnya adalah pikir dulu sebelum saudara-saudara meninggalkan iman saudara terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang tidak mikir dulu, saudara. Main tinggalkan aja imannya. Main tinggalkan aja Yesus. Main tinggalkan aja Injil. Dia nggak mikir dulu, saudara. Seandainya dia pikir dulu, maka saya jamin, saudara, dia tidak akan meninggalkan Yesus. Tapi itu lagi, saudara, Alkitab sudah mengatakan apa? Banyak orang di akhir zaman ini yang tidak berpikir panjang, berlagak tahu, saudara. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara, engkau orang-orang Kristen dimanapun berada, hari ini saya mau bilang, pikirlah dulu sebelum engkau meninggalkan imanmu. Karena saudara-saudara, Yesus sudah bilang, orang buta akan menuntun orang buta. Jadi kalau saudara tidak berpikir dulu, tiba-tiba saudara meninggalkan, engkau buta soal kebenaran. Tapi kalau engkau mikir dulu, engkau lihat dulu dalam kitab suci, maka saya jamin dan saya percaya, orang-orang tidak akan meninggalkan imannya kepada Kristus Yesus. Dan saya berdoa semoga ayat ini saudara-saudara membuat saudara berpikir. Orang-orang Kristen dimanapun berada membuat berpikir. Artinya mungkin saudara-saudara ada orang-orang yang menyaksikan video ini yang mulai meninggalkan imannya kepada Yesus. Saya berdoa ketika dia melihat ayat-ayat ini, dia tersadar kembali. Oh iya ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk berpikir dulu, ya, untuk berpikir dulu. Karena saudara-saudara, Yesus berkata akan ada banyak orang yang murtad di akhir zaman ini. Akan banyak orang mengikuti pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Logika saya sederhana, mengapa mereka murtad? Mengapa mereka tersesat? Karena mereka tidak berpikir terlebih dahulu. Seandainya mereka berpikir lebih dulu, maka saya percaya mereka tidak mungkin meninggalkan Yesus. Karena Daniel berkata apa? Umatku yang mengenal Allah tidak mungkin tersesat. Kan firman Tuhan sudah bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Tetapi justru sebaliknya dalam kitab Daniel, umatku yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Haleluya. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus, orang-orang yang meninggalkan Yesus, buat saya orang-orang yang tidak berpikir. Orang-orang yang hanya berpikir pendek dan berlagak tahu, saudara-saudara. Haleluya. Dalam Ibrani pasal 10, kita mulai membaca ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Lihat, Alkitab sudah menekankan, Alkitab sudah mengungkapkan, jika kita sengaja berbuat dosa, artinya tadinya kita sudah percaya Yesus, artinya tadinya kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya tadinya kita sudah beriman kepada Yesus, sesudah memperoleh pengetahuan, kan, kata Alkitab. Artinya kita tadi itu sudah menerima pengetahuan tentang kebenaran Injil, kita sudah hidup di dalamnya, dan selanjutnya Alkitab bilang apa? Ketika kita sengaja, maka Alkitab bilang apa? Tidak ada korban penghapus dosa lagi. Artinya, yang tadinya kita sudah beriman kepada Yesus, tadinya kita sudah percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tiba-tiba kita meninggalkan Dia, tiba-tiba kita meninggalkan iman kita kepada Kristus, maka Alkitab sudah menegaskan, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ingat, Yesus hanya datang sekali, Yesus hanya mati sekali, Yesus hanya disalibkan sekali. Jadi, jangan saudara main-main dengan iman saudara terhadap Yesus Kristus. Karena kalau saudara, Alkitab bilang apa? Yang tadinya engkau sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tetapi kamu sengaja berbuat, maka tidak ada korban untuk menghapus dosamu itu lagi. Jadi itulah yang saya katakan. Berpikirlah dulu sebelum engkau meninggalkan Yesus. Karena, sorry saudara-saudara, siapa yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, dia kehilangan keselamatan. Dengar baik-baik saudara-saudara, siapa yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, dia kehilangan keselamatan. Karena Alkitab sudah bilang, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kita sudah tahu bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, kita sudah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus, tetapi kita sengaja, Alkitab bilang. Orang-orang yang meninggalkan Yesus itu kan buat saya orang-orang yang sengaja. Dia kan sudah tahu, saudara-saudara, tapi dia sengaja. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Dengar orang-orang Kristen dimanapun engkau berada. Pikir dulu sebelum engkau meninggalkan Kristus Yesus. Pikir dulu sebelum engkau meninggalkan imanmu terhadap Yesus. Karena Alkitab bilang apa? Yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Engkau yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberi nama engkau orang durhaka. Pikir dulu sebelum engkau meninggalkan Yesus. Saya tidak mau saudara-saudara engkau binasa. Saya tidak mau engkau dicampakkan ke dalam api. Maka sebagai hamba Tuhan saya perlu mengingatkan saudara. Kalau mungkin ada orang yang menonton video ini yang punya ancang-ancang meninggalkan Yesus, saya peringatkan, kalau engkau meninggalkan Yesus, engkau rugi serugi-ruginya. Kenapa saudara-saudara? Karena Alkitab bilang apa? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang. Dengarkan orang-orang Kristen dimanapun engkau berada. Sebelum engkau meninggalkan Tuhan Yesus, pikir dulu.
Apakah di luar Tuhan Yesus engkau ada keselamatan? Apakah di luar Tuhan Yesus engkau akan ke sorga? Pikir dulu bos. Pikir dulu. Saya hanya mengingatkan saudara untuk berpikir dulu. Ayat 28, jika ada ayat 29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Kalau engkau sudah meninggalkan Yesus, engkau sudah berpaling dari Yesus, engkau sudah meninggalkan imanmu terhadap Yesus, Alkitab beri nama engkau telah menginjak-injak anak Allah. Ya, engkau telah menginjak-injak anak Allah. Selanjutnya Alkitab bilang apa? Sebab, dengar baik-baik, betapa lebih beratnya hukuman yang dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Kalau engkau meninggalkan Yesus, kalau engkau meninggalkan imanmu terhadap Yesus, Alkitab bilang apa? Engkau sudah menganggap najis darahnya yang tercurah, yang mati untuk kita. Jadi saudara-saudara Kristen dimanapun engkau berada, sebelum engkau berpaling, sebelum engkau meninggalkan Yesus, pikir dulu bos, jangan sampai engkau binasa. Ayat yang ke-29, ayat 30, sebab kita mengenal dia. Betul, orang-orang yang meninggalkan Yesus, orang-orang yang kenal Yesus, saudara. Tak mungkin bohong dia kalau dia nggak kenal Yesus. Bohong, saudara. Sebab kita mengenal dia yang berkata pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut balas, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Lihat, orang-orang yang meninggalkan Yesus, orang-orang yang meninggalkan imannya terhadap Yesus, orang-orang yang sudah tahu sebenarnya siapa itu Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara, orang-orang Kristen dimanapun engkau berada, saya ingatkan kembali, pikir dulu sebelum engkau meninggalkan Yesus. Pikir dulu. Ada pujian berkata apa? Sesal kemudian, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Kalau sudah terjadi, mau apa lagi kita bilang? Jadi ingat saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Betul, saudara. Sebab orang yang sudah meninggalkan Yesus adalah orang yang sudah menginjak-injak Tuhan Yesus itu sendiri. Orang yang sudah meninggalkan imannya terhadap Yesus, orang yang sudah menginjak anak Allah. Dan yang paling ngeri lagi, menganggap hina darah yang tercurah 2000 tahun lebih yang lalu. Itu saudara yang paling bahaya. Itu sebabnya kita bilang apa? Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Maka sebagai hamba Tuhan, saya tidak menginginkan orang-orang Kristen jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Maka saya perlu mengingatkan saudara, pikir sebelum engkau meninggalkan imanmu terhadap Yesus. Mengapa Alkitab ini saudara mengingatkan kita? Agar supaya kita tetap kuat di dalam iman kepada Kristus. Mengapa Alkitab ini mengingatkan kepada kita? Mengapa Alkitab ini memperingatkan kepada kita? Supaya kita tidak, saudara-saudara, jatuh. Supaya kita, saudara-saudara, tetap kuat. Supaya kita, iman kita semakin lebih kuat. Itu sebabnya Alkitab ini perlu mengingatkan kepada kita. Supaya kita tidak mudah jatuh. Tidak mudah terpengaruh. Maka orang-orang Kristen dimanapun engkau berada, rajin-rajinlah engkau membaca Alkitab. Karena Alkitab akan membuka pikiranmu. Saya ingatkan kembali. Pikir dahulu saudara-saudara sebelum engkau meninggalkan Yesus. Sebab engkau di luar Yesus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Alkitab juga bilang di luar Yesus binasa, saudara-saudara. Saya tidak menginginkan engkau binasa. Itu sebabnya izinkan saya mengingatkan saudara.
Pikir dahulu sebelum engkau meninggalkan imanmu terhadap Yesus. Dia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkanmu. Jangan lagi engkau disesatkan. Saya berdoa, semoga saudara yang membaca firman Tuhan ini, Ibrani pasal 10, ayat yang ke-26 sampai 31. Saya berdoa, kalau mungkin ada orang yang menonton video ini, yang tadinya sudah ancang-ancang, ya, mau pindah, sudah ancang-ancang meninggalkan imannya terhadap Yesus, saya berdoa, semoga dia membaca ayat ini, dan dia kembali kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa saudara-saudara, semoga saudara di hari ini, di pagi ini, saudara beraktivitas dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya mengingatkan saudara lewat ayat-ayat Alkitab, saudara yang menjalaninya. Tetapi saudara perlu ingat, sebagai hamba Tuhan, siapapun dia, tentu tidak menginginkan seimannya binasa. Jadi saudara-saudara, pikirlah dahulu sebelum engkau meninggalkan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.